Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, di video aku kali ini aku melanjutkan untuk membahas mengenai seleksi kompetensi bidang untuk jabatan pustakawan pengelola perpustakaan. Nah, untuk tes seleksi kompetensi bidang kemarin aku udah sharing sama temenku. Untuk yang Pemda dan kementerian itu ternyata berbeda teman-teman. Kemarin temen aku ikut yang Kementerian Agama, dia ikut Kemenak. Ternyata SKB-nya itu ada tes psikologinya, sejenis tes psikotes itu dimasukkan ke seleksi kompetensi bidang. Tapi untuk yang pemerintah daerah, pemerintah kota itu kemarin soalnya tentang perpustakaan semua, jadi nggak ada di luar tentang materi perpustakaan itu nggak ada. Tetapi bukan berarti untuk kementerian yang lain ada tes psikologinya juga, tapi bisa jadi kementerian pun juga seleksi kompetensi bidangnya tentang perpustakaan semua. Nah, langsung kita simak aja yuk contoh soal untuk seleksi kompetensi bidang jabatan pustakawan atau pengelola perpustakaan. Tapi jangan lupa buat teman-teman semua, bantu channel aku dengan cara klik subscribe, like, and comment. Kalian boleh komen di bawah video aku, kalian ingin dibuatin video tentang apa lagi, silahkan. Yuk, cus kita langsung simak aja. Soal pertama, aktif dalam kegiatan seminar, menulis, atau melakukan penelitian merupakan sarana bagi pustakawan dalam rangka untuk A. Mengembangkan karir, B. Meningkatkan finansial, C. Memasyarakatkan perpustakaan, D. Menjalin kerjasama. Jawabannya adalah yang A. Mengembangkan karir. Kenapa? Karena untuk mengembangkan karir pustakawan dengan cara mengikuti seminar, menulis, atau melakukan penelitian di bidang perpustakaan. Jadi aku boleh jelasin dulu ya teman-teman sebentar. Untuk jabatan pustakawan itu atau fungsional itu, ketika dia akan meniti karir, yaitu kan pasti dia akan naik pangkat. Nah, itu ada yang namanya angka kredit. Nah, ketika pustakawan ingin naik pangkat, misal dari golongan 2C ke 2D dan seterusnya, itu harus mengumpulkan yang namanya angka kredit. Nah, angka kredit itu bisa dikumpulkan dengan cara seperti soal itu. Contohnya nih, mengikuti seminar, workshop, terus menulis, terus melakukan penelitian. Nah, seperti itu ada angka kreditnya. Misal mengikuti seminar, angka kreditnya 1 poinnya kayak gitu. Nah, jadi kalian ketika sudah menjadi pustakawan, kalian harus benar-benar yang rajin melakukan kegiatan di bidang kepustakawanan untuk mengembangkan karir kalian. Lanjut ke soal nomor 2. Perpustakaan menyimpan koleksi yang mengandung informasi dan digunakan oleh pemustaka. Merupakan fungsi perpustakaan dari bidang A. Pendidikan, B. Kultural, C. Penyimpanan, D. Informasi. Jawabannya adalah yang C. Penyimpanan, karena fungsi perpustakaan itu ada beberapa bidang. Nah, untuk soal tersebut, perpustakaan menyimpan koleksi yang mengandung informasi dan digunakan oleh pemustaka, berarti fungsi perpustakaan adalah sebagai penyimpanan. Soal nomor 3. Ditinjau dari segi kebutuhan pemakai, maka tujuan penyelenggara perpustakaan adalah A. Agar bahan pustaka yang disediakan perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai. B. Untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi pemakai. C. Keseragaman, keadilan, dan pemerataan kesempatan penggunaan perpustakaan bagi seluruh pemakai. D. Memiliki petugas layanan yang penuh perhatian, ramah, dan bersifat membimbing pemakai. Jawabannya adalah yang B.
untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Soal nomor 4, aplikasi teknologi berbasis web yang multimedia pada koleksi dan layanan perpustakaan. Definisi dari A. Perpustakaan elektronik, B. Perpustakaan hibrida, C. Perpustakaan digital, D. Library 2.0. Jawabannya adalah yang D. Library 2.0. Soal nomor 5, perkembangan teknologi informasi berdampak pada perpustakaan dengan timbulnya berbagai A. Tipe perpustakaan, B. Tipe pemustaka, C. Jenis layanan perpustakaan, D. Jenis perpustakaan. Jawabannya adalah yang A. Tipe perpustakaan. Jadi tipe perpustakaan itu ada perpustakaan kertas, perpustakaan terotomasi, perpustakaan elektronik, dan perpustakaan hibrida. Kalau untuk tipe pemustaka itu berarti kan tipe dari pengunjung perpustakaannya. Kalau yang jenis layanan perpustakaan itu ada jenis layanan fotokopi, layanan sirkulasi, layanan peminjaman, layanan internet, dan lain sebagainya. Kalau untuk jenis perpustakaan itu juga sudah beda lagi. Kalau jenis perpustakaan itu ada perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan nasional, kayak gitu. Berarti yang benar adalah yang A, tipe perpustakaan. Soal nomor 6, dalam sistem tertutup, setelah pemakai menelusur bahan pustaka yang dibutuhkan melalui katalog, maka langkah selanjutnya adalah A. Meminta izin kepada petugas untuk memasuki ruang koleksi agar bisa langsung mengambil sendiri koleksi tersebut. B. Mencatat nomor panggil dan atau judul dokumen untuk diserahkan kepada petugas untuk diambilkan dokumen yang dimaksud. C. Melakukan browsing langsung ke jajaran koleksi. D. Memesan fotokopi melalui petugas. Jawaban yang benar adalah yang B. Mencatat nomor panggil dan atau judul dokumen untuk diserahkan kepada petugas untuk diambilkan dokumen yang dimaksud, karena dalam sistem tertutup pemakai tidak bisa menelusur bahan pustaka sendiri dan harus diambilkan oleh petugas. Lanjut soal nomor 7, seseorang yang menjadi anggota Ikatan Pustakawan Indonesia, biasa disebut IPI nih teman-teman, maka dalam pergaulannya mengikuti kode etik A. Kode etik kearsipan, B. Kode etik informasi, C. Kode etik arsiparis, D. Kode etik pustakawan. Jawabannya adalah yang D. Kode etik pustakawan. Soal nomor 8, dengan adanya otonomi daerah, untuk kepentingan administrasi dan laporan perpustakaan daerah bertanggung jawab kepada A. Pemerintah daerah tingkat 1, B. Pemerintah kabupaten kota, C. Pemerintah pusat, D. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jawabannya adalah yang A. Karena dengan adanya otonomi daerah, perpustakaan daerah berada di bawah pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi. Soal nomor 9, kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu organisasi yang berdasarkan suatu keahlian dan keterampilan merupakan jabatan A. Akademis, B. Fungsional, C. Struktural, D. Administrasi. Jawabannya adalah yang B. Fungsional. Soal nomor 10, salah satu cara yang efektif bagi perpustakaan yang menerapkan sistem layanan terbuka dalam menekan kesalahan letak dokumen dalam jajaran adalah A. Mengadakan pelatihan penjajaran dokumen secara benar bagi pemakai, B. Mengadakan pelatihan penjajaran dokumen secara benar bagi petugas, C. Membuat rambu peringatan atau larangan bagi pemakai untuk meletakkan bahan pustaka kembali ke jajaran koleksi DIRA, D. Menyiagakan petugas layanan di setiap rak untuk mengamati dan memperingatkan
pemakai untuk tidak meletakkan kembali bahan pustaka secara langsung ke rak. Ini yang D menurut aku udah jelas salah. Yang A, mengadakan pelatihan penjajaran dokumen, ini juga tidak benar kalau untuk pemakai. Yang B, untuk pustakawannya itu juga kurang tepat. Jadi yang tepat adalah yang C, karena biasanya di perpustakaan ketika pengunjung atau pemustaka minjam buku dan selesai membacanya, itu biasanya cukup diletakkan di meja baca. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video aku tentang seleksi kompetensi bidang untuk jabatan pustakawan atau pengelola perpustakaan. Aku doain kalian semua lolos CPNS tahun ini. Dan terima kasih udah menyimak video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.